Ada aku, Ada kamu. ada dia. Au. Siapa bro? Itu si Lastri, Oh Saha ini. penunggu gedung ini. Gue jadi ngeri pak. Oke, hari ini kita ada di pembahasan yang sedikit berbeda ya. Kita bakal nyeritain cerita-cerita horor ya. Iya, Tapi di episode kali ini berdasarkan apa nih? berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi apapun yang pernah kita alamin, entah ketika, khususnya sih ketika sekolah ya. Biasanya sekolah ya. sekolah itu terkenal pasti ada cerita seremnya. Entah penunggu WC, entah penunggu pos satpam. Iya loh, di SMP aku tuh ada penunggu WC-nya. Nanti di spell. Maksud gua tuh memang kalau di sekolah itu pasti ada urban legendnya gitu loh. Iya benar. Apakah sekolah itu bekas rawa, bekas rumah sakit jiwa, bekas rumah sakit apa, bekas kuburan gitu ya? Entah ada yang bunuh diri di kelasnya. Iya, atau ada yang bunuh diri di. Oke, kita langsung masuk yang pertama. Jadi gini, dalam nyerem ini nanti gue bakal nyeritain cerita versi gue dan Amel pengalaman dia. Nanti kita bakal ngasih review siapa yang cerita dan seberapa serem sih cerita tersebut. Ya kita rate ya. Iya, rate, bukan dari review sih, rate ya. dari 1 sampai 10 berapa serem cerita yang disampaikan Iya. sama kita masing-masing. Yang menang, yang kalah nanti beliin pizza 1 meter katanya. Oh, kemarin udah 1,5 meter, nambah 1,5 meter lagi dong. Oke, siapa dulu nih? Kayaknya kamu dulu deh. Aku Aku. yakin kamu pernah cerita juga kan sama aku kalau setiap bangun tidur itu pasti kamu ada luka. Nah selain itu pasti aku yakin kamu pernah ngalamin cerita-cerita lain yang bisa kita kasih tahu ke warga Kendu dan Best People. Oke, baik. Jadi gini, gue sebenarnya nggak punya disclaimer aja, gue nggak punya penglihatan apa kan. Jadi kamu buta? Kan bro, maksud gue tuh nggak punya penglihatan indera ke-17 itu. Iya. Yang bisa melihat jin dan al malaikat itu kan nggak ada ya. Jadi but I have experience di mana waktu itu kemah. Ini kemah ini kayaknya sakral kali ya. Pasti ada Iya. kejadiannya gitu. Iya. Waktu itu kemahnya di Istana Basah, Pagarayung, di Holy Land. Oh, Holy Land. Kampung halaman ya? Iya, kampung halaman. Gua sebutnya Holy Land dari Sumatera Barat ya kan. Di Ranah Pinang itu. Jadi waktu itu waktu subuh. Waktu subuh kan. Antara tempat kemah sama masjid itu jauh. Iya. Dan gua waktu itu entah mengapa gua pengen banget ke masjid gitu kan, mau saat subuh kan. Karena kayaknya tempatnya udah diinjek gitu. Masya Allah. Iya. Bukan bro, tempatnya udah diinjek-injek kayak gitu, itu kaki dari injek tai apa segala macam kan, jadi tempat sholat kan nggak bagus. Iya. Jadi I have go to mosque gitu kan. Jadi di jalan kita cerita-cerita dan suatu ketika gue liat nih ada anak pakai topi, dia duduk. Gue tahu itu duduk di sebuah rumah yang hidup lampunya, tapi gue nggak tahu ada orang di sana, ada apa, kayak rumah bagus aja gitu kan. Iya. Mungkin gue nyeletuk sama teman gue kan, berjalan 3 orang. Gue ngomong kayak gini, tuh lihat tuh ada anak tuh lagi nyolong wifi, gue bilang kayak gitu. Oh mereka ketawa aja. Dia sendirian tuh di situ. Sendirian. Jam 3:30 subuh. Oh. Iya, jam 3:30 subuh kan. Ya, siapa yang Subuh bukannya sholat malah nyolong wifi. Iya, mungkin mau top up diamond gimana kan. Nah jadi sudah kan, gak ada yang aneh kan. Yang aneh terjadi adalah ketika orang udah sekolah lagi ya, biasanya kan orang review kan, cerita-cerita lagi apa sih pengalamannya lucu kan. Nah ketika mereka lagi asik cerita ini cerita itu, gue juga mau cerita dong. Ya. Oh ya, gue juga inget tuh waktu itu ada anak yang nyolong wifi gitu kan. Terus diem, kenapa orang-orang pada diem waktu gue cerita gitu kan. Iya. Terus ditepuknya pundak gue sama teman gue. Nick, kami nggak lihat apa yang lu lihat. Jadi mereka nggak lihat seorang anak lagi top up diamond. Serius itu. Jadi kok loh? Jadi kalian nggak lihat? Enggak. Terus kenapa kalian nggak ngomong? Gue bilang kayak gitu kan. Iya. Mereka bilang biar gue nggak panik, bro. Tapi emang sih biasanya kalau misalkan ada kejadian mistis itu orang-orang nggak mau langsung cerita saat itu juga sih biasanya. Biar Iya kan? nggak panik kan gitu kan. Iya. Tapi ya
Gak logis juga ya, ada anak jam 3:30 subuh main HP. Ngapain subuh-subuh anjir nyolong wifi di rumah orang, hah? Gimana tuh ceritanya tuh? Itu kalau misalkan aku yang ngalamin sendiri, ketika temen cerita lagi ya, di review lagi, waktu kamu cerita sama teman-teman kamu, itu pasti takut banget sih. Rate-nya 7. 7, Anda tidak mau beliin saya ini? Apa? Pizza. Pizza terus. Tapi kayaknya ceritaku lebih serem deh dari cerita kamu. Gimana tuh? Atau gua mau cerita yang kedua apa gimana nih? Ayo dulu. Kayaknya aku dulu aja. Boleh. Karena aku udah nggak sabar mau ceritain. Kalau kamu ngelihat doang ya, ngelihat doang dan posisinya jauh. Jadi lu rasain gitu? Jadi aku punya cerita. Waktu itu SMP kelas 9. FYI aku dulu waktu SMP ikut ekstrakurikuler pramuka. Oh, pramuka. Jadi biasa kan kalau anak pramuka itu pasti ada yang namanya kemah. Nah jadi malam itu selayaknya kemah ya kita pisah tenda, cewek dan cowok jauhan kan. Gak ada inovasi buat gabung? Nggak ada. Jangan dong, nanti digerebek. Jadi harusnya malam itu kami itu buka tenda di lapangan. Nah karena hari hujan, rencana yang awalnya di lapangan itu dipindahkan ke dalam sekolah. Jadi iya jadi harusnya kan buka tenda di lapangan tuh karena hujan. Jadi di gedung sekolah. Kamu tahu sendiri gedung sekolah gimana tuh, gelap kan malam. Kalau di sekolah aku nih ya, nggak tahu kalau sekolah-sekolah international. Jadi keadaannya tuh gelap. Bagian belakang sekolah itu gelap banget. Nah kami di depannya yang lumayan agak terang, tapi tetap aja aura-auranya tuh masih rada serem. Ya masih serem lah. Ya jadi apalagi tambah ikan. Jadi adik-adik kelas aku yang kelas 7 sama kelas 8 itu tidur di sisi sebelah sana, anggap ya sebelah sana tuh. Nah aku sama temen aku yang satu lagi ini nggak muat buat tidur di sana, jadi agak misah dari temen aku yang lain. Nah jadi malam itu temen aku tuh sakit, satu temen aku lagi tuh sakit. Jadi aku suruh dia untuk tidur aja di kursi. FYI kursinya tuh cuma satu. Ini sofa mungkin. Sofa. Sofanya itu cuma satu, panjang. Cuma muat untuk dia sendiri tidur di atas. Aku tidur sendiri di bawah. Jadi dilapisin tikar sama selimut pakai sarung. Iya. Jadi dia tidur di atasnya. Karena dia kedinginan. Terus kayak kamu tahu ruam gatal-gatal kalau tidur di lantai kan jadi ruam. Lebih dingin kan. Nah ya udah tuh dia tidur di atas, aku sendiri tidur di bawah. Jadi sekitar jam 12 setelah api unggun kelar, kami sekitar jam 1 itu udah harus tidur, termasuk aku dan temen aku tadi. Itu emang harus tidur sih jam 1 seharusnya. Enggak, biasanya kan kalau kemah enggak tidur, enggak setidur. Ya untuk apa kemah kalau enggak tidur? Ya main bareng api unggunan. Pokoknya kami jam 1 itu tidur. Terus oke, temen aku di atas, aku di bawah. Udah sekitar nggak tahu lah, mungkin sekitar jam 3 ya. Aku kebangun, lihat temen aku udah di sebelah nih, udah tidur di sebelah aku tapi ngebelakangin. Ngebelakangin ya. Ya, ngebelakangin. Aku tuh bilang, anggap aja namanya Bella ya. Bel, kenapa pindah ke bawah? Kata aku gitu kan. Kamu kan sakit. Diam aja dia. Mana tidurnya itu nggak pakai alas apapun. Aku kan masih pakai tikar tuh. Jadi nggak terlalu dingin. Dia itu udah mana sakit, tidur di lantai langsung. Tidur di lantai langsung. Iya, dingin kan. Jadi Bal kenapa nggak di atas aja gitu. Diem aja dia tetap ngebelakangin aku. Aku waktu itu nggak nyentuh badannya kan. Aku cuma bilang Bel pindah aja ke atas, nggak mau. Ya udah akhirnya aku selimutin. Oh, kamu selimutin ya? Pakai sarung gitu. Iya. Ya karena at least ngebantu lah biar nggak terlalu dingin kan. Oke, sudah pas itu udah malam selesai tuh, dia tetap ngebelakangin aku nggak ngelihat wajahnya. Besok paginya
Besok paginya aku lihat si Bella ini masih tidur di atas sofa dengan kondisi yang hampir sama kayak ketika dia tidur. Ya kan? Iya, Sebelum iya. dia tidur. Terus aku bangunin, Bel bangun udah pagi gitu kan. Aku lihat badannya udah mendingan. Aku tanya tuh sama dia, kamu kenapa semalam pindah ke bawah? Kata aku gitu kan. Dia bingung. Loh, aku dari semalam nggak pindah, aku dari semalam di atas aja gitu kan katanya. Terus aku tanya tuh teman-teman, anggap aja siapa sih namanya, si Sinta. Sin, kamu lihat nggak si Bella pindah ke bawah? Kata enggak kak, katanya Kak Bella dari semalam nggak pindah, tidurnya di atas aja. terus yang tidur di sebelahku siapa? Enggak bro, gini. Ada beberapa yang harus kita perhatiin di sini ya. Setiap ada yang berbentuk harus dipegang. Ya, memastikan kalau dia adalah makhluk hidup. Siapa tahu tembus. Siapa tahu tembus kan? Bel, hologram. Nama serem dong, aku nggak tahu itu mau lari kemana orang di sebelahku. Enggak, jadi maksud gue tuh gini ya. Kalau misalnya jam 2:30 hujan, itu arwah bermunculan bro katanya. Really? Iya, apalagi di sekolah. Lu, sekolah kamu kayaknya bekas tambah ikan. Jadi serem. Enggak gitu. dong, sampai sekarang tambah ikan. Sampai sekarang tambah ikan, makin serem kan? Tapi emang loh, sekolah aku tuh SD, SMP, SMA deket kuburan, deket Oh, deket tempat kuburan. pemakaman umum. Nah sudah tambah ikan dekat kuburan. Itu double, itu double seremnya. Makanya mereka tuh kadang ada yang sering jahilin kita kan. Iya. Itu. Of course, karena ini ada feel dari langsung depan mata ya. Iya. Itu kayaknya 8 lah gitu. Aku apa ya, sampai sekarang itu adalah pengalaman yang nggak bisa aku lupain. Iya. Jadi aku termasuk orang yang jarang banget ngalamin hal-hal mistis kayak gitu. Masih ngerasa percaya nggak percaya juga, karena ya memang jin dan setan itu nyata. Ada. Tapi nggak tahu ya, itu masih sulit diterima secara logika. Tapi setelah Tunggu aku kesurupan dulu. tapi setelah aku ngalamin itu ya gimana ya, serem juga gitu. Yeah. Masih keinget sampai sekarang. Itu bisa ceritanya. jadi ini loh, permainan pikiran loh. Lu percaya nggak itu? Maksudnya proyeksi pikiran kita karena kita terbawa suasana bahwa sekolah kita itu serem. Halusinasi. Halusinasi, proyeksi kayak segala macam. Halusinasi, iya. Ya bisa jadi kan, Iya. karena mungkin lu setengah sadar apa baru bangun tidur apa gimana kan? Mungkin ya. Ya bisa jadi. Iya. Karena sugesti pikiran, serem, ya. takut, gelap, gitu mana kan. masih ngantuk Ada juga. kain sarung. Itu rate-nya 8 lah, karena 8. depan mata bro, gitu kan? Oke, kalau kamu ngalamin kayak gitu gimana? Biasa aja. Really? Ya sama kayak ceritanya kan, gue boleh cerita lagi nggak? Boleh. Boleh nggak? Oke boleh ya. Iya, Last iya. ya. Ini nggak camping sih, ini namanya jurit malam gitu loh. Jadi waktu itu gue salah satu petinggi eskul gue, English Club di sekolah. Iya. Ini kalau ada teman-teman aku yang nonton, halo petinggi English Club. Hai teman-teman, ya udah. Jadi waktu itu jurit malam itu, gue jujur aja gue nggak bisa nonton horor. Gue bukan takut hantunya, gue takut dikagetin. Oh, jump scare. Jump scare. Makanya kalau misalnya di kelas gue dulu kan ada yang fokus kan, kalau misalnya nonton horor keluar gitu. But kalau kita megang center di tempat yang gelap, ayo sini. Karena waktu itu gue koordinator lapangan. Jadi waktu jurit malam itu gue harus megang center dan jalan kan. Jadi kami itu punya 3 hantu yang notabene teman-teman gue kan. Hantu pura-pura. Ya, untuk supaya peserta ini nggak outbound. Maksudnya? Nggak keluar gitu, nggak keluar dari sekolah. Jadi mereka itu yang ngalangin gitu kan. Jadi gue muter semua aman terkendali, Ada satu ketika di mana teman gue yang jadi pocong itu duduk di sebelah gue. I know, gue tahu banget karena sebelumnya gue udah ngomong sama teman gue kan, kita kalau mau berkomunikasi sapa aja ya, gue bilang, karena sebagai koordinator lapangan kan, sapa aja, hey gitu. Oke, sip katanya, sip. Nah, ini dia duduk sebelah gua nih, terus gua sapa, hey, gimana bro? Gitu, biasa kan? Diem, bro.
Oh ya mungkin lagi mendalami kan. Diam lu, gua lagi fokus jadi pocong. Ya udah hati-hati bro, gue bilang kayak gitu. Nah kesalahan gue di situ juga nggak nyentuh. Oke, semuanya sudah berjalan kan. Akhirnya datang subuh orang briefing loh kan. Iya. You know exactly what happened. Pas gua nanya, lu sombong amat si anjing gitu kan. Gua nyapa lu, gak disapa balik. Kenapa bro? Gua ada di kelas IPS tadi, gua duduk sebelah lu, gua nyapa gua. Bro, gua nggak di IPS tadi, gua ke WC katanya. Pocong beneran dong. Itu beneran anjir, gue bilang kayak gitu. Terus ya udahlah, gua langsung ke masjid. Di sekolah gua langsung ke masjid, gua megang tasbih, gua baca astagfirullah 99 kali, 3 trip. Gila gitu dong lu. Weh, iya bro. Kalau dia ngikut gimana? Iya, bener. Itu jin bro. Jadi Iya. makanya gue bilang sama temen gue kan, kalau misalnya ada yang kita ketemu tuh sapa. Karena kalau yang nggak nyaut berarti memang mereka berarti kan. Dia tadi emang nggak nyaut. Gue kira lagi mendalami peran, ternyata memang pocong. Itu gimana tuh? Aduh. Itu sama si 8. 8. Ya, ngalaminnya sama kayak aku di depan Gua mata. jujur pengen ngalamin lagi sih. Terus kalau Buat kamu yakinin, tapi gue bukan takabur nggak sampai ganggu lah. Iya. Pokoknya bikin gue yakin aja kalau mereka tuh ada gitu, dan mereka nggak ganggu, dan gue nggak bakal ganggu juga kan. Iya. Tapi lo pernah mikir nggak sih kenapa pocong itu cuma ada di wilayah Asia? Emang pocong ada di Thailand? Enggak, maksudnya kayak Indonesia, Malaysia, ya kan ada tuh pocong kunti tuh. Kenapa nggak ada di Amerika, nggak ada di Eropa? Mungkin kalau misalnya ada di Eropa, mungkin udah dijadiin bata guling sama orang Belanda mungkin. Mereka nggak percaya bro soal gituan. Kesurupan aja nggak ada. Nah, jadi dari situ kamu mikir nggak gimana nih? Menurut kamu apa itu nyata? Ya gini. Atau enggak? Menurut gue itu juga sebuah proyeksi, istilahnya buat-buatan deh. Tapi kalau misalnya kita lihat di TikTok apa Instagram segala macam yang pocong asli itu, Iya. ya gue juga mikir, loh ini ada. Tapi kalau kenapa cuma ada di Indo doang gitu? Oh, Budaya. bukan. Apa? Karena di Indo kan kebanyakan non Muslim dan mereka dikafanin. Iya. Kalau orang situ kan enggak, Iya, ya iya. nggak mungkin papan gitu loncat-loncat kan bro. Enggak. Iya. Papan. Antum mereka kan keren-keren ya pakai Pakai jas. jas, pakai gaun. Iya. Kita aja Mbak Kunti cuma pakai kain kapan terbang itu aja udah ngeri cuy. Iya. Itu lu mau cerita lagi bagaimana? Ada sih satu, cuma aku nggak mau panjang-panjang. Ini sedikit ya. Jadi waktu itu aku pulang kerja. Malah cerita, karena saya nggak mau panjang-panjang. Iya gimana? Tapi aku seru loh cerita Iya, kayak ini. seru, Jadi seru. waktu itu aku pulang kerja, aku pernah kerja sebentar sambil nyambil kuliah. Abis maghrib tuh. Abis maghrib dijemput sama sepupu. Jadi di motor kan, aku dibonceng di belakang. Lewat suatu tempat yang emang gelap itu situs Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Itu deket rumah aku. Ketika mau masuk ke gerbang itu, jadi situs itu kan dilewatin jalan raya. Ketika mau masuk itu kecium bau kembang, wangi. Wangi banget ya? Ya wangi kayak wangi orang meninggal. Gue malah pas lewat situ malah bau pipis anjir. Masa? Iya. Sama bau-bau orang pacaran. Jadi waktu itu lewat kan, bau kembang. Bau Dan kembang ya. posisinya ya pas begitu masuk loh. Dan itu enggak cuma enggak sekali lewat. Lengket ya. Iya, ngikut. Ngikut. Sumpah, baunya ngikut sampai rumah loh. Sampai rumah. Serius. Kayak gini jadi baunya tuh ada hilang bentar, Ada lagi. hilang bentar, ada lagi. Nah, lingkungan rumah aku tuh nggak ada tanaman bunga. Kamu tahu apa sih nama bunganya? Bunga hijau buat wangi-wangian. Jasmine, Bukan melati. rosemary, Nggak tahu lah, pokoknya bunga hijau, panter lili. wangi. Kenanga nggak sih? Hah? Kenanga nggak? Ya pokoknya gitulah ya. Jadi Flamboyan. diam loh. Marah. jadi udah tuh ya. Gua berarti. Enggak. Wanginya ngikut sampai ya? rumah. Walaupun hilang-hilangan
akhirnya begitu masuk pagar rumah, masuk pintu rumah, wanginya hilang. Jadi kayak bau normal lagi aja. Itu jam 8. Jam 9 malam aku penasaran. Datangi lagi purbakala itu? Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak, aku penasaran. Kan wanginya tuh sampai depan pagar tuh. Gua kira mau nantangin. Enggak dong. Iya, aku mau cerita loh. Oh, iya, sorry. Jadi aku keluar rumah ke depan pagar. Aku bawa itu gitu. Mana baunya masih ada nggak? Ternyata nggak ada lagi. Ternyata bau apek tadi. Ternyata ya kayaknya dia ngikut deh. Ya ngikut kayaknya. Itu ngikut bro. Ngikut ya. Ngikut. Tapi gimana ya? Kalau misalnya bau hilang itu kayaknya bukan ngikut sih. Apa? Kayak minder ya. Kenapa? Kenapa minder? Nggak tahu kayaknya. Kalau situs purbakala itu berarti hantunya dari kerajaan Majapahit. Apa? Enggak dong, Sriwijaya dong. Sriwijaya dulu. Gimana ceritanya situ Sriwijaya kerajaan Majapahit? Hey. Mana tuh migrasi kan lagi merantau kan? Oke. Kalau yang ikut sih itu tuh feel-nya berarti di hidung ya kan? 7 lah. Kalau hidung enggak ini lah, mata lah. Apalagi kalau yang udah dicekek apa itu lebih keren sih kalau. Lebih keren lu kira apa? Baik, itu aja ya? Ya, itu aja. Itu aja. Baik. Terima kasih udah dengerin cerita saya dan tambak ikannya sekolah Amel ya. Terima kasih udah dengerin. Kita kembali di episode nyerem lainnya. Gue kita nyerem. Ada aku, ada kamu, ada dia. ada Lastri. Ciao, bye. Jangan lupa untuk spill. Ya. Belum. Jangan lupa untuk spill cerita terbaik kamu di kolom komentar atau di IG-nya Rumah Kendo. Buat kamu yang pengen dapetin experience audio only, silakan ke Spotify kita ya. Buat kamu yang pengen bawa tidur kan, tiba-tiba ada Lastri di sebelah kan. Lastri siapa sih? Oh yang penunggu ya, boleh kan. Buat kamu yang pengen ngalamin cerita kayak yang aku alamin, datang ke sekolahku. Ya, atau yang mau nantangin purbakala di Sriwijaya, silakan audio only ada di Spotify ya. Terima kasih best people dan warga Kendu. Warga Kendu. Ciao. Bye.